Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Satria Putra Ramadan dengan NIM F10812310064 dari kelas 4A1 reguler. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi terkait sedikit untuk mengenal sejarah dan juga para perumus Pancasila. Nah, kemudian nanti setelah saya membahas materi ini, saya juga akan menunjukkan media pembelajaran yang dapat digunakan ataupun ditunjukkan pada siswa nantinya agar siswa tersebut dapat lebih memahami terkait materi ini. Oke, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat perumusan Pancasila. Nah, teman-teman sekalian, jadi sejarah singkat perumusan Pancasila ini bermula dari pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada sidang pertama Badan Pemilik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama tersebut diadakan di Gedung Chua Sangiin atau yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Pancasila yang bertempat di Jakarta. Nah, sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, hasil dari sidang ini terdapat beberapa tokoh, lebih tepatnya 3 tokoh, yang mengusulkan gagasan untuk perumusan Pancasila yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, siapa sih 3 tokoh tersebut? Jadi, ketiga tokoh yang mengemukakan gagasan terkait dasar negara ini, yang pertama itu Bapak Muhammad Yamin, kemudian yang kedua itu Bapak Dr. Supomo, dan yang ketiga yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, adapun isi rumusan Pancasila yang disampaikan oleh ketiga tokoh ini, yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang pertama yaitu peri kebangsaan, kemudian yang kedua yaitu peri kemanusiaan, kemudian yang ketiga itu ada peri ketuhanan, dan yang keempat itu ada peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu adalah kesejahteraan sosial. Kemudian untuk Dr. Supomo juga sama, menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan atau unitarisme, kemudian yang kedua yaitu kekeluargaan, kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat itu musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Dan kemudian tokoh yang ketiga yaitu Bapak Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua yaitu internasionalisme ataupun peri kemanusiaan, kemudian yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, dan yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, tadi teman-teman sudah mendengar terkait tiga tokoh yang telah merumuskan dasar negara beserta isi-isinya. Sekarang kita akan lebih mengenal lebih dekat lagi terkait para tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin. Nah, jadi beliau ini lahir pada tahun 1903 di Talawi, Sumatera Barat. Beliau ini merupakan seorang sastrawan, politikus, dan juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Muhammad Yamin ini sendiri merupakan salah satu tokoh penting baik itu dalam sejarah sastra maupun politik Indonesia. Beliau dikenal sebagai penulis puisi, esai, dan juga prosa yang mengandung semangat nasionalisme. Muhammad Yamin ini sendiri aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan pergerakan kemerdekaan. Beliau terlibat di dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan menjadi salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selain itu, beliau juga berperan di dalam penulisan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebagai seorang sastrawan, karya-karya Muhammad Yamin ini sendiri mencerminkan cinta tanah air dan juga perjuangan bangsa. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta pernah menjabat sebagai anggota DPR. Muhammad Yamin ini sendiri wafat pada 17 Oktober tahun 1962, akan tetapi warisannya sebagai pejuang dan juga sastrawan akan selalu tetap dikenang di dalam sejarah Indonesia.
Kemudian tokoh kedua yang merumuskan Pancasila yaitu Bapak Dr. Supomo. Nah, Supomo ini sendiri merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari suku Harjo. Beliau ini dikenal sebagai arsitek ataupun perumus dari Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan dua rekannya, yakni Muhammad Yamin dan juga Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Januari tahun 1903. Kemudian beliau wafat pada usia 55 tahun di Jakarta 12 September 1958. Pada tahun 1938, Supomo ini sendiri berhasil dilantik sebagai guru besar luar biasa di dalam hukum adat pada Rex Sport School atau Sekolah Hakim Tinggi yang ada di Jakarta. Selain itu, saat itu ia masih berusia 35 tahun sehingga tercatat sebagai guru besar termuda di dunia. Kemudian, dosen besar tersebut juga aktif di dalam pergerakan bidang sosial politik bangsa Indonesia. Namun, beliau tetap teguh pada pribadi yang tak bersifat ekstrim maupun radikal. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ini, Dr. Supomo telah berhasil bertanggung jawab sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka. Beliau berhasil merancang konsep dan juga makna dari setiap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian, berkat segala usaha Dr. Supomo di dalam meyakinkan rekan-rekannya, rancangan Undang-Undang Dasar ini telah berhasil disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu tadi merupakan sedikit biografi singkat mengenai tokoh yang merumuskan Pancasila yang kedua yaitu Dr. Supomo. Kemudian tokoh terakhir yang merumuskan dasar negara yaitu presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau ini sendiri merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan juga sekaligus sebagai presiden pertama di Republik Indonesia. Beliau menempuh pendidikan teknik di Technisch Hochschule T Bandung atau yang sekarang kita kenal sebagai ITB dan aktif di dalam politik sejak usia mudanya dan telah terlibat di dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan. Bapak Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai orator yang ulung dan juga pemimpin yang karismatik. Beliau mengedepankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan juga berperan penting di dalam meraih kemerdekaan Indonesia dari penjelajahan Belanda yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selama masa pemerintahan beliau ini, beliau menghadapi tantangan-tantangan yang besar, termasuk diantaranya konflik internal maupun eksternal, serta pergeseran politik. Beliau menjabat sebagai presiden itu dari tahun 1945 sampai 1967, lebih tepatnya sekitar 22 tahun, yang mana setelah tahun tersebut beliau digantikan oleh Presiden Soeharto setelah periode Orde Baru. Insinyur Soekarno ini meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di dalam pengasingan yang beliau alami di Jakarta. Nah, dari ini warisan beliau ini tetap akan hidup dalam sejarah Indonesia sebagai simbol perjuangan dan juga kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke, demikian sedikit pembahasan singkat terkait sejarah perumusan Pancasila dan juga para tokoh-tokoh yang telah merumuskan dasar negara yang sekarang telah kita kenal sebagai Pancasila. Nah, dari hasil ketiga tokoh yang telah merumuskan dasar negara tadi, terdapatlah hasil final Pancasila yang sampai saat ini kita kenal, yaitu yang sila pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila yang kelima atau sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, demikianlah pembahasan saya terkait sejarah singkat dan juga perumusan Pancasila dan juga para tokoh-tokoh perumus Pancasilanya. Nah, sekarang saya akan sedikit menunjukkan media pembelajaran yang telah saya buat agar nantinya dapat ditunjukkan ataupun digunakan oleh para siswa. Nah, berikut adalah
media yang telah saya buat, yaitu berupa poster, yang dimana di poster ini berisikan terkait sejarah singkat mengenai perumusan Pancasila. Kemudian terdapat juga para tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara tadi, disertai dengan isi-isi dari usulan dan rumusan dasar negara Pancasila ini tersebut. Baik, demikianlah video singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun menyampaikan informasi yang mungkin kurang tepat ataupun kurang akurat, mohon dimaafkan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.